Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan akuntansi organisasi nolaba tentang yayasan sosial. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dari kelas Akamba 608 dengan dosen pengampu R. Budi Hendaris, SEMSI, yang disusun oleh pertama Aulia Rahman, kedua Farel Arden Ramadeni, saya sendiri, tiga Muhammad Raihan Rabani, keempat M. Ridho Alfandi Raihan, lima Yohan Fedro Magistra M. Hadi. Nah, pada kesempatan kali ini, kami mengambil yayasan fiktif yang bernamakan Yayasan Panti Jompo Royal Marion. Di sini, kami akan membahas tentang aktivitas bisnis Yayasan Panti Jompo dan regulasi yang mengaturnya. Oke, pertama, apa sih yayasan sosial itu? Yayasan sosial merupakan salah satu organisasi nirlaba yang memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut. Akuntansi yayasan sosial memiliki kaitan erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik yang luas, yang disebabkan oleh keluasan jenis dan bentuk organisasi serta kompleksitas lingkungan yang mempengaruhi. Yayasan Panti Jompo Royal Marion merupakan yayasan yang memberikan fasilitas penunjang yang diperuntukkan bagi orang lanjut usia. Tempat ini menyediakan pelayanan dan perawatan kesehatan bagi lansia. Aktivitas utama pada Yayasan Royal Marion ini, pertama, ada merawat para lansia, kedua, penyaluran sumbangan dari donatur. Terdapat beberapa regulasi yang mengatur pada Panti Jompo Yayasan Sosial ini. Pertama, ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia adalah pencerminan bangsa yang berbudi luhur, mempunyai ikatan kekeluargaan sebagaimana nilai-nilai keagamaan dan budaya bangsa, yaitu menghormati serta menghargai peran dan kedudukan lansia. Kedua, ada Undang-Undang 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang 16 Tahun 2001 tentang yayasan, memiliki tujuan untuk lebih menjamin kepastian dan ketertiban hukum, serta memberikan pemahaman yang benar pada masyarakat mengenai yayasan, sehingga dapat mengembalikan fungsi yayasan sebagai peranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Ketiga, ada Permensos Nomor 9 Tahun 2018, yaitu memuat standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang sosial. Dan yang terakhir, ada PP Nomor 2 Tahun 2013, sebagai pengganti PP Nomor 63 Tahun 2008 tentang pelaksanaan undang-undang tentang yayasan. Untuk neraca saldo awal akan saya serahkan kepada Saudara Yawan. Saudara Yawan, dipersilahkan. Teman-teman, di sini saya izin menyampaikan materi mengenai neraca saldo awal pada Yayasan Sosial Royal Marion Panti Jompo. Di sini kita bisa lihat neraca saldo awal yang kita dapatkan dari transaksi-transaksi tahun lalu, yaitu tahun 2022, di mana yang kita ketahui bahwa neraca saldo atau laporan posisi keuangan ini menunjukkan aset, liabilitas, serta ekuitas. Tapi yang kita bahas di sini adalah organisasi nirlaba, yaitu yayasan sosial, maka tidak ada ekuitas. Yang ada itu akun pada aktiva bersih. Nah, jadi di sini menunjukkan berapa sumber daya yang kita miliki serta kewajiban kita pada
kreditur, kemudian aktiva bersih kita yang kita dapatkan dari pendapatan-pendapatan berupa sumbangan-sumbangan dan transaksi lainnya. Di sini kita bisa lihat total aktiva dan total kewajiban serta maksud saya total aktiva serta total kewajiban dan aktiva bersih itu balance dengan nominal 220 juta rupiah. Kemudian materi berikutnya yang akan saya sampaikan mengenai contoh-contoh transaksi pada Yayasan Sosial Panti Jompo Royal Marion untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023. Di sini pada soal pertama, terjadi transaksi pada tanggal 20 Januari 2023, di mana Yayasan Sosial Panti Jompo Royal Marion menerima sumbangan dari donatur sebesar 50 juta. Nah, karena di sini kita melakukan transaksi dalam penerimaan sumbangan, maka untuk pencatatannya sendiri, maaf, itu pada jurnal umum dicatat sebagai pendapatan, maksud saya dicatat sebagai penerimaan kas di sisi debit, kemudian penerimaan pendapatan atas sumbangan pada sisi kredit dengan nominal masing-masing 50 juta. Kemudian pada contoh transaksi yang kedua, itu terjadi pada tanggal 25 Maret 2023, di mana Yayasan Sosial Panti Jompo Royal Marion membeli peralatan rumah tangga sebesar 10 juta rupiah. Nah, di sini kata kuncinya itu membeli peralatan. Maka pada pencatatan jurnal umumnya itu dicatat pada sisi debit dengan nama akun peralatan sebesar 10 juta rupiah. Kemudian pada sisi kredit, karena kita pembeliannya secara tunai, maka kas kita berkurang dan maksud saya karena pembeliannya tunai, maka kas kita berkurang dan pencatatan kas itu terjadi pada sisi kredit dengan nominal sebesar 10 juta rupiah. Kemudian pada contoh transaksi yang ketiga yang terjadi pada tanggal 29 Juli 2023, di mana ya Panti Jompo Royal Marion membayar gaji pengurus panti untuk masa kerja Januari sampai Desember sebesar 24 juta. Nah, di sini terdapat pembayaran gaji secara tunai, teman-teman. Maka pada jurnal umumnya itu dicatat sebagai beban gaji pada sisi debit sebesar 24 juta dan kas kita kembali berkurang. Maka di sisi kredit ditulis kas sebesar 24 juta rupiah. Dan kemudian pada contoh soal terakhir, yaitu pada tanggal 12 Desember, Yayasan Panti Jompo Royal Marion membayar listrik, air, dan telepon dengan total keseluruhan 12 juta rupiah untuk masa penggunaan setahun. Nah, ini sama halnya seperti pembayaran gaji tadi, di mana listrik, air, dan juga telepon itu dicatat sebagai beban pada sisi debit karena terjadi pembayaran secara tunai. Maka beban-beban tersebut seperti beban listrik, beban air, dan beban telepon itu dicatat di sisi debit dengan nominal masing-masing 7 juta, 2 juta, dan 3 juta. Otomatis kas kita kembali berkurang, di mana dari total beban itu tadi kita jadikan sebagai total pengurangan kas pada sisi kredit sebesar 12 juta rupiah. Kemudian setelah contoh transaksi itu tadi, pada akhir tahun terjadi beberapa penyesuaian pada data-data transaksi, teman-teman. Yang pertama itu adalah nilai perolehan gedung sebesar 100 juta rupiah, di mana akumulasi penyusutan gedung pada tanggal 31 Desember 2022, mohon maaf, maksudnya 2023, dengan masa manfaat gedung 10 tahun dengan nilai sisa buku atau nilai residu 0. Dan metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus. Nah, jadi untuk rumusnya itu, teman-teman, adalah yang untuk mencari nilai penyusutan pada tahun 2023 itu nilai perolehan dikurang nilai residu dibagi masa ekonomis. Jadi 100 juta dikurangin 0 dibagi 10 tahun. Nah, jadi untuk nilai penyusutan per tahun pada gedung itu sebesar 10 juta. Maka di jurnal penyesuaian kita catat sebagai beban penyusutan gedung pada sisi debit sebesar 10 juta rupiah dan akumulasi penyusutan gedung pada sisi kredit sebesar 10 juta rupiah. Sama halnya dengan data penyesuaian yang kedua, cuman di sini terjadi penyusutan pada akun tanah kita, teman-teman. Nah, di mana nilai perolehannya sebesar 100 juta, masa manfaat atau masa ekonomisnya 10 tahun dengan nilai residunya sebesar 0 rupiah. Untuk pencariannya itu sama, 100 juta dikurang 0 dibagi 10, maka nilai penyusutan tanah
untuk 1 tahun itu sebesar 10 juta rupiah. Dan di data penyesuaian, jurnal penyesuaian maksud saya, itu dicatat sebagai beban penyusutan tanah pada sisi debit sebesar 10 juta rupiah, dan kemudian akumulasi penyusutan tanah pada sisi kredit sebesar 10 juta rupiah. Nah, sekian dari materi dari saya mengenai jurnal umum dan jurnal penyesuaian, yang kemudian materi berikut akan disampaikan oleh teman saya Aulia Rahman. Kepada Rahman, waktu dan layar dipersilakan. Oke, terima kasih kepada teman kita Yohan untuk penjelasan jurnal umum dan penyesuaiannya. Selanjutnya, teman-teman semuanya, setelah kita membuat jurnal umum dan jurnal penyesuaian, maka kita membuat yang namanya buku besar atau ledger. Yang mana pada ledger itu sendiri, kita mempostingnya itu untuk mengakui keseluruhan dari akun-akun yang ada. Oke, bisa dilihat dari layar. Yang pertama ada akun kas, di mana pada akun kas ini kita masukin dulu saldo awal yang kita ambil dari tanggal 1 Januari 2023, bisa dilihat di Statement of Financial Position tahun sebelumnya. Di mana di sini saldo awalnya ini ada sebesar 20 juta rupiah. Kemudian kita mencatat transaksi-transaksi yang melibatkan kas. Pertama, kita mencatat penerimaan sumbangan dari donatur yang mengindikasikan bahwa masuknya kas ke dalam perusahaan. Di sini kas yang merupakan aset, ketika terjadi penambahan maka dicatat di debit, sehingga saldonya menjadi 70 juta. Kemudian pada tanggal 25 Maret bisa dilihat pembelian peralatan rumah tangga yang mengindikasikan bahwa pengurangan aset berarti dicatat di kredit, sehingga saldonya berkurang menjadi 60 juta. Lalu tanggal 29 Juli dilakukan pembayaran gaji pengurus panti yang juga mengindikasikan bahwa kasnya juga keluar sebesar 24 juta, sehingga saldonya 36 juta. Dan yang terakhir tanggal 12 Desember terjadi pembayaran listrik, air, dan telepon yang juga mengindikasikan bahwa arus kas keluar, sehingga asetnya menurun, kas menurun, itu dicatat di kredit sebesar 12 juta, sehingga saldonya menjadi 24 juta rupiah. Lalu masuk ke pos yang kedua, ada peralatan. Peralatan ini juga termasuk aset, yang mana pada tanggal 25 Maret 2023 terdapat pembelian peralatan rumah tangga yang mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan peralatan, ya ini terjadi peningkatan aset, sehingga pencatatannya di debit, saldo akhirnya ada 10 juta rupiah. Pos berikutnya adalah gedung. Gedung pada tanggal 1 Januari 2023 bisa dilihat di Statement of Financial Position untuk awal, yang mana saldo awalnya gedung ini memiliki nilai 100 juta rupiah. Lalu kita masuk ke akumulasi penyusutan gedung, yang mana akumulasi penyusutan gedung ini sudah dihitung oleh teman kita Yohan tadi pada tanggal 31 Desember 2023, atau untuk 1 tahun pengakuan penyusutannya. Ini didapatkan penyusutan gedungnya sebesar 10 juta rupiah di kredit, sehingga saldo akhirnya ada 10 juta rupiah. Kemudian kita masuk, kita kemudian masuk ke tanah, yang mana tanah ini ada di Statement of Financial Position awal, yakni pada tanggal 1 Januari 2023, yang mana diakui saldo awalnya adalah 100 juta rupiah. Lalu masuk ke akumulasi penyusutan tanah, yang mana setelah dihitung tadi melalui metode garis lurus, didapatkan penyusutannya sebesar 10 juta rupiah yang dicatat di kredit, sehingga saldo akhirnya adalah 10 juta rupiah. Kemudian kita masuk ke hutang atau liabilities. Hutang atau liabilities ini kita bisa lihat di Statement of Financial Position pada yang awal atau pada tahun sebelumnya, yang mana saldo awalnya sebesar 10 juta, dan untuk utang sendiri itu saldo normalnya di kredit, sehingga pencatatannya itu di kredit, sehingga total saldonya adalah 10 juta rupiah. Lalu masuk ke aktiva bersih. Aktiva bersih ini memiliki saldo awal yang bisa kita lihat
di statement of financial position awal, yakni sebesar 210 juta rupiah dengan saldo normalnya itu diletakkan di kredit. Terakhir ada pendapatan, lalu berikutnya ada pendapatan atas sumbangan. Pendapatan atas sumbangan ini didapati dari sumbangan dari donatur, yang mana yayasan mendapatkan pendapatan ini tentunya dari para donatur. Tanggal 20 Januari 2023 itu diakui pendapatannya ini di kredit sebesar 50 juta rupiah. Kemudian kita lanjut untuk pos berikutnya adalah beban gaji. Beban gaji pada tanggal 29 Juli 2023 itu terjadi pembayaran gaji pengurus panti, yang mana pembayaran gaji pengurus panti ini dicatat di debit sebesar 24 juta. Sehingga saldo akhirnya 24 juta. Lalu masuk ke beban listrik. Beban listrik pada tanggal 12 Desember 2023 panti melakukan pembayaran listrik, yang mana pencatatan dari expense-nya ini dilakukan di debit, saldo normalnya di debit, sehingga saldo akhirnya 7 juta. Lalu beban air sama, merupakan expense juga, yang mana saldo normalnya di debit sebesar 2 juta rupiah, sehingga saldo akhirnya didapat 2 juta rupiah. Lalu ada beban telepon yang juga merupakan expense, saldo normalnya ada di debit, maka pencatatannya di debit sebesar 3 juta rupiah, dan saldo akhir didapatkan 3 juta rupiah. Lalu ada beban penyusutan gedung, yang mana beban penyusutan gedung ini memiliki saldo normalnya di debit sebesar 10 juta rupiah, sehingga saldo akhirnya 10 juta rupiah, dan begitu juga dengan beban penyusutan tanah. Kemudian teman-teman semuanya, setelah kita membuat buku besar, tentunya kita membuat laporan keuangan. Dan laporan keuangan ini kita menyesuaikan dengan ISAK 35. Yang pertama, itu ada yang namanya laporan aktivitas, teman-teman. Laporan aktivitas ini untuk pos-posnya itu mencakup penerimaan, pengeluaran dan beban, dan penurunan atau peningkatan dari aktiva bersih. Nah, di Yayasan Panti Jompo Royal Marian ini, kita mengakui penerimaan yang berasal dari pendapatan atas sumbangan sebesar 50 juta rupiah. Kemudian akan ada pengurang yang berasal dari beban. Beban itu mencakup beban gaji, beban listrik, beban air, beban telepon, beban penyusutan gedung, dan beban penyusutan tanah. Didapati bahwa total beban tersebut adalah 56 juta. Kemudian setelah dilihat-lihat, setelah kita lakukan operasi atas penerimaan dan beban ini, bahwa setelah dikurangi penerimaan, dikurang beban, didapati penurunan aktiva bersih, yakni sebesar 6 juta rupiah. Oke, mungkin sekian dari materi yang saya bawa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kita Rido. Sekian. Oke, saya akan menjelaskan laporan perubahan aktiva bersih dari Yayasan Sosial Panti Jompo Royal Marian untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023. Nah, yang pertama itu ada akun aktiva bersih awal tahun yang sebesar 210 juta yang berasal dari neraca saldo awal. Yang kedua itu ada penurunan aktiva bersih sebesar minus 6 juta yang berasal dari laporan aktivitas yang sudah dijelaskan oleh Baraya Aulia Rahman. Dan terakhir ada jumlah aktiva bersih akhir tahun sebesar 204 juta. Yang kedua itu adalah ada laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan dari Yayasan Sosial Panti Jompo Royal Marian untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023. Ya, yang akun pertama itu ada aktiva. Bagian aktiva lancar ada kas sebesar 24 juta. Ada total aktiva lancar sebesar 24 juta. Ada bagian kedua yaitu aktiva tetap. Yang pertama peralatan sebesar 10 juta. Kedua ada gedung sebesar 100 juta. Yang ketiga ada akumulasi penyusutan gedung sebesar minus 10 juta. Yang keempat ada tanah sebesar 100 juta. Yang kelima ada akumulasi penyusutan tanah sebesar minus 10 juta. Total aktiva tetap sebesar 150 juta.
Total dari aktiva lancar dan tetap sebesar 214 juta. Nah, yang kedua ada kewajiban dan aktiva bersih. Kewajiban, utang sebesar 10 juta. Ada total kewajiban sebesar 10 juta. Yang ketiga ada aktiva bersih akhir tahun sebesar 204 juta. Ada total aktiva bersih sebesar 204 juta. Dan total kewajiban dan aktiva bersih sebesar 244 juta. Referensi angka aktiva lancar, aktiva tetap, dan kewajiban itu dari buku besar yang sudah dijelaskan oleh Baraya Aulia Rahman dan aktiva bersih yang sudah dijelaskan saya sebelumnya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Baraya Muhammad Raihan Rabbani. Dipersilahkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan laporan arus kas. Untuk Panti Jompo Royal Marion, laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023. Yang pertama, dari aktivitas operasi ada penerimaan kas, yaitu pemasukan sumbangan sebesar 50 juta. Kemudian total penerimaan sebesar 50 juta. Selanjutnya ada pengeluaran kas. Yang pertama, untuk beli peralatan sebesar 10 juta. Kedua, untuk membayar gaji sebesar 24 juta. Yang ketiga, untuk membayar listrik, air, dan telepon sebesar 12 juta. Total pengeluaran sebesar 46 juta. Total aktivitas operasi sebesar 4 juta, yaitu mengurangi total penerimaan dengan total pengeluaran. Untuk di bagian aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan, tidak ada akun yang masuk. Jadi, kenaikan atau penurunan neto kas dan setara kas pada Panti Jompo Royal Marion sebesar 4 juta. Kas dan setara kas pada awal periode sebesar 20 juta. Kemudian kas dan setara kas pada akhir periode sebesar 24 juta. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang catatan atas laporan keuangan. Dasar penyusunan keuangan. Penyusunan laporan keuangan Yayasan Panti Jompo Royal Marion mengacu pada ISAC 35 tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non-laba. Kemudian, ikhtisar kebijakan akuntansi yang penting. Yang pertama ada aset keuangan, yang kedua ada liabilitas, yang ketiga ada ekuitas. Selanjutnya, nilai wajar dari instrumen keuangan. Untuk instrumen keuangan yang tidak memiliki pasar aktif, nilai wajar ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian mencakup menggunakan penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar. Kemudian penggunaan pertimbangan, estimasi, dan asumsi. Yang pertama ada pertimbangan, klasifikasi instrumen keuangan, dan penentuan mata uang fungsional. Yang kedua ada estimasi dan konsumsi, yaitu imbalan pasca kerja. Kemudian ada program dan aktivitas yayasan. Program dan aktivitas Yayasan Panti Jompo Royal Marion meliputi 1. Layanan perawatan lansia, dan 2. Layanan kesehatan. Kemudian ada aset neto. Aset neto yang dibebaskan dari pembatasan merupakan aset yang telah diberikan sumber daya dengan pembatasan dan sudah diperoleh pendapatan karena tujuan pemberian sumber daya sudah terlaksanakan. Maka, pendapatan dapat dibebaskan dari batasan sumber daya. Baik, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami tentang laporan keuangan dari Panti Jompo Royal Marion. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.